Memang kalau baru dilantik, baru masuk kurang gizi. Kalau udah lama penuh energi. Kalau udah senior, lihat Pak Irfan penuh materi. Seperti beliau sebut Pak Muhaimin Iskandar. Dulu datang katanya ke kantornya NU wilayah ya, tapi pintar tidurnya. Sekarang lihat, kata orang uangnya Pak Muhaimin tak bersih. Pak asisten, kapan-kapan kita sounding dengan wali kota Mataram. Ada beberapa program saya menawarkan sebagai resolusi 2022. Kalau kamu rajin baca, tidak ada satu di dunia ini yang kamu rasakan. Tidak ada satupun di dunia ini yang kamu takutkan. Wong kamu setiap hari ngobrol sama Tuhan. Masa sekarang kamu takut sama yang pertunjukan Persian Ken Arok versus Banteng Hitam. Selamat menyaksikan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancamku, kan binasa diriku. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Mataram. Jadi kalian-kalian yang tadi baru saja dilantik itu, tinggal bagaimana kalian memantaskan diri. Playgroup katanya. Jadi kita cukup ngaji, ngopi, ngabdi sudah. Dan Pak Asisten untuk mensupport semua kegiatan Ibnu, insya Allah. Saya di NU Kota, itu bagian doa, Pak Asisten bagian dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung niki masih peraturan jaga jarak nggih. Sehingga walaupun pesertanya sedikit masih ada alibi kita. Karena ini jaga jarak jadi tidak apa-apa sedikit gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pejabat yang hadir pada kesempatan hari ini, mulai dari pemerintah Kota Mataram, dari Kapolres Kota Mataram, para sesepuh di NU mulai dari wilayah
sampai tingkat terendah. Begitupun para sesepuh di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dari yang paling senior sampai yang paling junior. Singkatnya, kita semua yang hadir, yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa meluangkan waktu, meringankan langkah untuk menghadiri acara pelantikan Ibnu Kota Mataram. Ini tidak hanya kita menghadiri undangan, tetapi secara tidak langsung kita juga memberikan semangat kepada mereka supaya mereka ke depannya benar-benar penuh percaya diri. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, tak terkecuali berorganisasi. Bapak-bapak, para tamu undangan, dan kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ketika saya duduk bersama dengan Pak asisten, ya, karena saya tadi sempat bingung. Kursinya ini kan modelnya agak keren, ya. Kalau tidak diduduki dia akan melipat sendiri. Kalau duduk harus ditarik lagi. Tadi sempat sarung saya terangkat. Begitu berdiri, dia berdiri juga ada kursi ini. Untung tidak terlalu tinggi, saya bilang, ya. Kalau begitu jak nyala apa-apa nih, ya. Apa kata Pak asisten tadi berbisik kepada saya? Tuan Guru, mereka-mereka yang di depan ini, kalau dia yang akan menggantikan posisi kita. Jadi kalian-kalian yang tadi baru saja dilantik itu, tinggal bagaimana kalian memantaskan diri. Karena jenjangnya akan seperti itu. Memang kalau kita perhatikan Hamdani tadi sang ketua, dengan staf-stafnya atau anggotanya, Masya Allah kurang gizi. Karena apa? Karena baru dilantik. Tapi kalau sudah lama di Ibnu, Masya Allah, lihat rekan Basri, penuh energi. Ya, memang kalau baru dilantik, baru masuk, kurang gizi. Kalau udah lama, penuh energi. Kalau udah senior, lihat Pak Irfan, penuh materi. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh nanti bisa jadi pejabat. Tapi ingat, jangan korupsi. Ya, sehingga tinggal memantaskan diri saja. Nah, ini Hamdani dan teman-temannya. Sampai juga tadi beliau bercerita banyak yang karir keorganisasiannya dimulai dari Ibnu, seperti beliau sebut Pak Muhaimin Iskandar. Dulu datang katanya ke kantornya NU wilayah, ya, pakai tikar tidurnya. Sekarang lihat, kata orang, uangnya Pak Muhaimin tak berseri. Ya. Oh, mudah-mudahan Hamdani nanti begitu, ya. Ya. Kemudian selanjutnya menarik ini, ya. Saya lihat temanya. Saya dari rumah jujur saja berpikir, saya mau sampaikan apa nanti di acara pelantikan Ibnu. Karena tumben-tumben ini saya hadir pelantikan Ibnu. Tak pernah lihat pelantikan kemudian di sana orang menyampaikan apa. Mikir apa saya sampaikan. Begitu saya sampai di sini, saya lihat gedung ini luar biasa. Sampai-sampai saya bilang, suatu saat saya harus punya gedung kayak gini. Karena apa? Ini kayak gedung apa namanya, pertunjukan. Begitu kita berada di sini, kita rasanya kayak motivator. Saya ingin motivasi Anda ini, tapi karena penghuninya sedikit, tidak seru. Ya,
Tak seru kita pakai yel-yel nanti. Kalau yang tadi itu ya terpaksa aja pakai yel-yel ya, karena sudah memang mungkin aturannya seperti itu. Tapi begitu saya duduk di sini lalu saya baca ini, wah, kayaknya ini menarik untuk saya sampaikan. Mungkin yang bikin tema ini pun tidak kesana pikirannya. Oleh karena itu saya mau samakan pikiran kita. Saya mulai dari yang pertama. Coba bahasanya, rekonstruksi gerakan baru. Kenapa pakai rekonstruksi di sini? Karena memang benar seperti dikatakan rekan Basri, 54 tahun umurnya Ibnu, tetapi di kota Mataram tak kelihatan batang hidungnya. Mana Ibnu ini? Mungkin karena seperti dikatakan juga tadi, tumben untuk kali ini dipimpin oleh putra kota Mataram langsung. Kalau yang kemarin-kemarin itu mungkin masih bingung, karena orang pada datang pimpin Ibnu di kota, bingung mau bergeraknya kemana. Nah mudah-mudahan karena ini sudah putra kota Mataram asli yang jadi ketua Ibnu, mudah-mudahan sudah lancar mau bergerak kemana. Tadi diminta kepada saya dan Pak Asisten untuk mensupport semua kegiatan Ibnu. Insya Allah saya di NU Kota itu bagian doa, Pak Asisten bagian dana. Karena memang harus seperti itu. Kalau kita biarkan ini kan mereka ini akan menggantikan posisi kita nanti Pak Asisten. Kalau mereka yang sekarang ini tidak kita hiraukan, maka ketika mereka menggantikan posisi kita nanti, kita yang tidak dihiraukan mereka. Maka perhatikanlah mereka, ya. Jadi rekonstruksi berarti ini artinya Hamdani dan teman-teman mau bangkit, memperbaiki harakahnya, karena barokah fil harakah, berkah itu ada dalam pergerakan. Kalau mau bergerak, insya Allah kita berkah. Itu yang pertama. Kemudian cerdas. Dalam sebuah kalam Imam Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita, al-haq bila nizam, bahwa kebenaran banyak tetapi tidak terorganisir, itu gampang dihancurkan oleh kebatilan sedikit jumlahnya tapi terorganisir. Maka cerdas inilah saya artikan itu strategi. Kita itu harus punya strategi. Benar katanya tadi rekan Basri, kita Ibnu ini tidak perlu turun ke jalan, karena mohon maaf kita ini anak-anak. Kalau ribuan kita kerahkan ke jalan, yang terjadi bukan demonstrasi tapi malah rona-rona. Yuk anak-anak semua isinya kan, ini orang mau demo, itu playgroup katanya. Jadi kita cukup ngaji, ngopi, ngabdi sudah. Tetapi ingat, selanjutnya nasionalis. Saya yakin kalau nasionalisnya orang-orang NU sudah mau tingkat, baru dia keceplos itu sudah NKRI harga mati dia bilang, ya. Orang-orang lain mungkin nangis, kalau dia langsung yel-yel dia. Itu kalau orang NU, tidak saya ragukan. Jadi saya tidak bahas kalau nasionalis. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena kita diingatkan bahwa setiap kita kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulin an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ingat Hamdani, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sama-sama baru nih Hamdani. Mudah-mudahan kita jadikan kota Mataram ini epicentrum Aswaja Nusa Tenggara Barat, ya. Ya bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, ya, karena tadi rata-rata bilang saya tidak panjang-panjang, tetapi cuma satu yang konsekuen dengan ucapannya, Hamdani. Dia bilang tidak panjang-panjang, lah itu lebih dari pendek dia itu, ya. Maklum karena baru, ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam melestarikan nilai-nilai Aswaja. Kalau memang benar antum mau konsekuen dengan tema yang antum angkat ini dan Hamdani dan semuanya, maka ada 3 hal yang harus antum lakukan. Kalau antum konsisten dengan tema ini. 1, rajin berjamaah, rajin ke masjid. Mungkin kalau kita orang-orang NU, seperti katanya tadi rekan Basri, dari TK sudah belajar NKRI kita, tetapi yang lain
Dan mohon maaf, makanya tadi saya bisiki Pak Asisten, kapan-kapan kita sounding dengan Wali Kota Mataram. Ada beberapa program saya mau tawarkan sebagai resolusi 2022. Salah satunya, mohon maaf, ya, salah satunya banyak musola dan masjid Kota Mataram yang ajarannya itu tidak sama dengan ajaran kita. Bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Kenapa? Karena kita yang jarang ke musola, karena kita yang jarang ke masjid. Jadi orang-orang itu sudah mampu membranding dirinya sehingga dia dikasih kepercayaan. Nih pegang musola, nih pegang masjid. Lalu apa yang dia susupi di sana? Memang soleh, tetapi dia tidak menerima perbedaan. Itu akar mula radikal, itu adalah tidak menerima perbedaan. P-nya satu, kalau beda habisi. Dan yang menerima perbedaan untuk sementara saat ini hanya di Nahdlatul Ulama. Jangankan Anda beda madhaj, jangankan Anda beda aliran, Anda beda agama pun aman bersama kami, kata NU. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebut, ngaji. Jangan hanya ucapan kita, ngaji. Ngaji itu baca Quran, rajin baca Quran. Coba lihat, mereka sekarang sudah mampu menunjukkan bahwa mereka itu kalau ikut ajaran kami itulah yang soleh. Karena mereka tunjukkan kemana-mana bawa Quran. Ada momen apa baca Quran. Kalau kita enggak, gimana orang mau tertarik? Ngaji yang benar, baca Quran. Saya pernah bilang sama santri-santri di pesantren Darul Falah, kalau kamu rajin baca Quran, tidak ada satupun di dunia ini yang kamu resahkan. Tidak ada satupun di dunia ini yang kamu takutkan. Wong kamu setiap hari ngobrol sama Tuhan. Masa sekarang kamu takut sama yang kerucuk-kerucuk? Takrabul lizihninya. Kalau setiap hari kira-kira Bapak, kita telepon-teleponan sama Kapolres Mataram, kira-kira ada yang kita takutkan? Polisi-polisi yang razia itu? Nggak ada, orang tiap hari telepon-teleponan. Ada yang razia tinggal telepon, pasti diangkat telepon kita. Tapi kalau nomor nggak dikenal, nggak diangkat. Nih, jarang baca Quran, begitu susah baca Quran, pingin dapat pertolongan lama. Ya, kalau rajin setiap hari baca Quran, begitu susah langsung dibantu. Kayak tadi tuh, setiap hari telepon-teleponan Kapolres, setiap hari telepon-teleponan Kapolda, ada masalah di mana saja, tinggal telepon, pasti diangkat. Nih, ngomong sama Kapolres, mohon maaf Pak, silakan. Nah ini. Kemudian yang terakhir, ini memang agak sulit, tetapi di masa-masa antum perlu diterapkan. Rajin puasa sunnah. Mulai belajar puasa sunnah. Karena kan antum kelihatan kurang gizi, ya. Kalau kurang gizinya lalu tidak pernah puasa kan berarti antum ini lapar. Tapi kalau kelihatan kurus, kurang gizi karena rajin puasa sunnah, oh berarti ini anak-anak Ibnu Soleh dan Solehah. Pantesan kurus, wong dia rajin puasa sunnah. Kenapa puasa sunnah daripada lapar? Lebih baik niatkan aja puasa biar dapat pahala. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.